Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melaksanakan upacara Hari Amal Bakti ke-719 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita upacara di tingkat Kecamatan Bandungan. Monggo Pak Topan. Selamat pagi dunia, kusiapkan hariku untuk menyerap ilmu sebanyak yang ku mau, yang memberiku manfaat untuk kehidupanku di dunia dan akhirat. Mantapkan pikiranmu, perbuatanmu, dan keputusanmu untuk meraih masa depan yang gemilang. Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 tahun 2025 dimulai. Siapkan pasukannya. Semuanya siap. Tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan peleton balik sampingkan barisan. Kerjakan. Siap. Gerak. Pelatihan penghormatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Siap. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Mohon bacaan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 tingkat Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tahun 2025. Siap. Laksanakan. Lalu anggaran. Gerak. Tiga langkah, depan, jalan. Kanan, kiri, gerak. Enggak apa-apa.
Balik kanan, gerak. Selesai. Inspektur upacara didirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan bersasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Amanat istirahat di tempat. Gerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan karunia serta anugerahnya 2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang pasti selalu kita minta syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Saat ini kita kembali memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama yang pertama, Haji Muhammad Rasyidi. Maka momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penanaman Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian yang luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema umat rukun menuju Indonesia emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi asta cita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Indonesia negara besar 40 suku bangsa, 715 bahasa daerah dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan ini merupakan salah satu untuk peran moral kerukunan yang harus kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Bapak Menteri Agama kita saat ini, menyampaikan Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, dengan alam, dan dengan budaya sejalan dengan asta cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference in the Parties COP ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September tahun 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, tentang pentingnya kemanusiaan, tentang pentingnya toleransi dan penanggulangan perubahan lingkungan. Peserta upacara yang kami hormati, salah satu tugas terpenting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan agama dan sarana peribadatan adalah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, semua jenjang, dan semua jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, dalam penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Makan bergizi gratis akan
akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Bapak Menteri Agama juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpercik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itulah, mari kita satukan langkah kaki kita, bulatkan niat, dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, demi bangsa, demi negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas kita masing-masing. Sudah barang tentu keberhasilan yang sudah dicapai bukan tanpa kekurangan. Masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang. Kita jangan sampai berpuas diri dengan berbagai hasil yang kita capai. Kita harus selalu mengevaluasi diri, karena tugas kita belum selesai, tugas kita belum selesai. Momentum pergantian tahun dan peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Maka kami mengajak kepada seluruh peserta upacara di bawah naungan Kementerian Agama, mari bersama-sama meningkatkan spirit layanan kita tanpa membeda-bedakan siapa yang kita hadapi, meningkatkan kinerja kita di lembaga masing-masing. Umat rukun menuju Indonesia emas. Umat adalah tema yang kita usung pada Hari Amal Bakti ke-79 ini. Ini bermakna bahwa kita harus membersamai umat, kita layani umat dengan senang hati, kita layani umat dengan riang gembira dan penuh pengabdian. Jadikan pelayanan umat ini sebagai panggilan hati, bukan semata kewajiban birokrasi. Jika pelayanan umat ini dilandasi sebagai panggilan hati, sudah pasti akan terwujud birokrasi yang inklusif, birokrasi yang transparan dan berdampak. Kita akan betul-betul bersama umat yang berujung pada Indonesia emas. Akhirnya kami mengucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Terima kasih kepada seluruh petugas upacara dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta upacara, kepala, guru, RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan staf Kaulase Kecamatan Bandungan. Demikian amanat upacara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Dan lagu syukur. Kami
Hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia, kehadiratmu Tuhan. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi hadzal majlis bi ridhoika wa barik lana ala ma yaf'alul wajiba bi asasi fi warfa' darajatana bi darajatil ula bi janibi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu yang amat luas, kami dapat melaksanakan acara ramah tamah sebagai rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79. Semoga Engkau meridhoi dan memberkati acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir ini adalah penerus perjuangan para pendahulu kami, pejuang yang telah mendirikan dan mengembangkan Kementerian Agama dengan semangat persaudaraan, pengorbanan, serta keikhlasan. Ya Allah, kami memohon kiranya nilai-nilai tersebut terbenam dalam jiwa kami, sehingga keberadaan Kementerian Agama semakin dirasakan maslahat dan manfaatnya bagi masyarakat khususnya, serta negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan kepada kami dan seluruh jajaran Kementerian Agama taufik dan hidayah-Mu untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Bapak Menteri Agama, agar bangsa ini dapat segera maju dan berjaya dalam menggapai cita-cita sebagai bangsa yang bertakwa, berakhlakul karimah, adil, makmur, dan sejahtera menuju negara yang bermartabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah seluruh karyawan dan karyawati Kementerian Agama sebagai sosok pribadi yang bersih melayani, penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas dan amanah, serta tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan keikhlasan dalam menunaikan bakti kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, sejauh usaha kami dalam membangun masyarakat dan negara dengan gigih, kodrat irodatmu penentu akhir yang Engkau pilih. Jadikanlah kami pelaksana pembangunan yang jujur dan bersih, selalu takwa kepadamu di saat suka dan di kala sedih. Masukkan kami dalam golongan hamba-hambamu yang gemar beramal soleh. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, siramilah kami dan para pemimpin kami dengan cahayamu ya ilahi, sehingga kami dapat membedakan yang terpuji dari yang keji. Sejahterakan hidup dan kehidupan kami di dunia dan di alam baka nanti. Masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang Engkau cintai. Kami mohon kepadamu, semoga dosa kami, para orang tua kami, para pemimpin dan penduduk kami ini Engkau ampuni. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan.
Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pengumuman. Tempat! Gerak! Baik, informasi yang pertama,